Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristiani, NIM 191416918. Saya dari kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang proposal penelitian. Baik, di kesempatan pagi hari ini, kelompok kami akan membahas bab 3, yaitu materi proposal penelitian. Pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Kemampuan dalam menyusun proposal penelitian sangat penting untuk rancangan yang akan dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Proposal penelitian merupakan dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian untuk menyelenggarakan sebuah riset terhadap suatu masalah. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Secara umum, ada aturan-aturan baik yang bersifat metodologis maupun teknis dalam menyusun sebuah proposal. Aturan-aturan itu pada umumnya bersifat universal, meskipun untuk hal-hal tertentu yang bersifat teknik ada yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diperhatikan adalah antara lain 1. Apa pengertian proposal penelitian? 2. Apa saja unsur-unsur dalam proposal penelitian? Yang ketiga, apa saja tahap-tahap dalam penyusunan proposal penelitian? Lalu ada tujuan. Tujuan pembuatan proposal penelitian ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam menyaring materi tentang proposal penelitian yang mencakup ciri-ciri proposal penelitian, unsur-unsur proposal penelitian, serta tahap-tahap dalam penyusunan proposal penelitian. Tujuannya dibuat proposal ini untuk mendapatkan persetujuan baik dari pihak lain agar kita dapat melakukan suatu penelitian tersebut. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan usulan yang didesain atau dirancang dengan baik dan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Lalu ada unsur-unsur dalam suatu proposal penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, dan yang kedelapan ada jadwal penelitian. Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19141416876. Saya dari kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen Ibu Dami SPD MPD. Saya dari kelompok 5. 1. Judul. Judul hendaknya bersifat spesifik, singkat dan padat, atau tidak lebih dari 20 kata, tetapi komunikatif, mengacu pada hakikat penelitian, dan menarik, atau penelitian tersebut layak dan perlu. 2. Latar belakang. Latar belakang masalah berisi tentang studi pendahuluan yang telah dilakukan mahasiswa berkaitan dengan adanya masalah baik dari sisi masyarakat maupun sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Masalah muncul karena adanya kesenjangan, misalnya antara kebutuhan dengan ketersediaan, antara harapan dengan kenyataan, antara standar dengan ketercapaian, antara keingintahuan dengan jawaban dari IPTEK dan sebagainya. 3. Batasan masalah. Masalah yang akan dicari, pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya, agar pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan definitif.
Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian harus ditentukan. 4. Rumusan masalah. Keberhasilan dalam melakukan identifikasi masalah dan analisis masalah, seperti yang tertuang dalam latar belakang, sangat menentukan ketajaman rumusan masalah. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga tujuan penelitian tercapai. Maka akan diperoleh solusi bagi pengatasan masalah secara langsung. Perkenalkan, nama saya Widya Widyasari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 5. 5. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome, dampaknya bagi masyarakat dan dunia iptek. 6. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 subbab besar, yaitu A. Penelitian yang relevan atau penelitian terkait. B. Landasan teori. C. Kerangka pemikiran atau kerangka teori dan hipotesis. Untuk metode korelasi, kausal, komparatif, eksperimen. 7. Metode penelitian. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai prosedur, alat-alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat khas dan khusus untuk penelitian yang dirancang. 8. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun berdasarkan aktivitas yang terkandung dalam metode penelitian. Di sini terdapat tahap-tahap dalam penyusunan proposal penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat daftar pustaka, yang kelima simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 191416911, kelas pagi A2, mata kuliah Bahasa Indonesia. 1. Pendahuluan. Tahapan pada pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Menentukan pokok masalah yang akan diteliti termasuk pentingnya masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode teknik tertentu. 2. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Sesuai dengan namanya, ada 2 unsur yang disampaikan pada tahap landasan teori dan tinjauan pustaka, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan teori dengan dan diformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecah masalah yang diteliti di pihak lain. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian,
Yang pertama mengandung pengertian bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan lokasi tertentu. Pada teori tentang metodologi penelitian, kedua hal itu sering dikatakan sebagai latar atau setting penelitian. Yang keempat, daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA, American Psychological Association atau sistem Harvard. Sebagai lembaga mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan, bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka manual itu, melainkan yang berjudul Publication Manual of American Psychological Association yang edisi ke-6 terbit pada tahun 2020. Yang kelima, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Setelah observasi, eksplorasi, dan analisis teks proposal penelitian dapat membuat kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre yang akan ada di dalamnya. Selanjutnya, kesimpulan. Proposal penelitian merupakan usulan yang didesain atau dirancang dengan baik dan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Adapun unsur-unsur proposal penelitian sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat atau pentingnya penelitian, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori dan elaborasinya serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir atau bingkai acuan, asumsi atau hipotesis, sumber data atau subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, metode dan prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan daftar pustaka. Tahapan-tahapan proposal penelitian terdiri dari pendahuluan, landasan teori, daftar pustaka, metodologi penelitian, daftar penelitian, dan simpulan tentang struktur teks serta hubungan genre teks pada proposal. Saran: menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber-sumber yang lebih banyak, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran, bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan, juga bisa menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat pagi.